Hai saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa kabarnya saudara? Saya percaya saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Hari ini saya Elisalat Channel sedang berkunjung ke kota Bali. Saudara, hari ini juga saya akan mengunjungi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, punya karunia yang memang Tuhan berikan seperti itu ya. Bagi saya dahsyat banget, tapi itulah supaya satu tujuan kita, Yesus saja yang dipermuliakan lewat karunia yang Tuhan berikan pribadi lepas pribadi. Baik, saya udah sampai rumah bersama tim Junaidi Salat Ministry yang ada. Dan saya akan jumpai dulu Bapak Pendeta Yohanes Wayan. Ya, oke. Ya, ini dia tempat tinggal Bapak Pendeta Wayan. Shalom, shalom, Bli. Aduh, apa kabar Bli Wayan? Puji Tuhan, luar biasa. Baik. Luar biasa ya Pak, aku seneng banget nih. Kondisi agak Oh, lagi kurang ini ya. asam uratnya kambuh. Asam urat, terlalu banyak ngurusin jiwa-jiwa saudara ya, iya. sampai asam urat tidak terkontrol. Tapi puji Tuhan hari ini cerah sekali, secerah hati Bli Wayan. Amin, haleluya. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol saudara bersama channel Elisalat, bagaimana Bli Wayan ini diberikan Tuhan hati yang mengasihi, terutama orang-orang yang terbuang ya, orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Beliau urusin itu. Yuk kita lihat-lihat ke dalam ya. Tangguin tempatnya. Ini seperti ini. doginya menyambut kedatangan kita. Shalom. Shalom. Ya, aduh, ramai sekali ini ya. Ya saudara, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti ya bersama Bli Wayan dengan orang-orang yang ada di sini. Oke. Ya saudaraku, hari ini saya sudah masuk ke rumah Pak Wayan ya. Jadi saudara, kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih bagaimana Pak Wayan ini diproses Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus dari imannya yang lama, dan pastinya tidak mudah ya saudara, ada harga yang harus kita bayar. Walaupun memang caranya itu setiap pribadi berbeda-beda, tapi saudara pastikan hari ini saudara duduk, dengar, diam, mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Saya berharap saudara sangat-sangat diberkati ya lewat kesaksian ini, dan pastinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita semua hanya sebagai alat untuk menjadi kesambungan lidah bibir Tuhan sendiri. Baik saudaraku, ya bersama saya Iwayan Untare. Tidak asing lagi kalau sudah namanya Iwayan Untare, itu berasal dari kota Bali. Dan memang benar saya ada di Bali. Jadi bukan sesuatu yang kira-kira atau praduga rekayasa, tidak ya, tetapi ini semua real, nyata dialami oleh Iwayan Untare. Shalom, selamat pagi jelang siang. Shalom, Bu Eli, shalom teman-teman. Selamat datang di tempat kami. Ya, terima kasih atas penyambutannya. Saya senang sekali bisa berjumpa langsung dengan Pak Wayan dalam keadaan kondisi sehat. Kemarin tuh kalau saya lihat di channel yang lain Bapak gemuk, kayaknya deh gemuk ya, banget gitu ya. Ini udah mulai agak turun kayaknya. Agak turun. Mikirin jiwa-jiwa ya Pak. Kurus. Kurus tapi bukan berarti kurus, kurang makan. Keliling saudara. Tapi tetap sehat. Tetap sehat ya. Keliling bisnis jiwa ya, jiwa-jiwa yang haus rindu akan Tuhan ya. Pastinya kami rindu Pak, bagaimana Pak Wayan ini kok bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, padahal kalau dilihat segi adat istiadat, keagamaan, ini adalah Hindu
yang sangat kental sekali ya dengan keyakinan mereka. Tapi kembali lagi, memang kalau sudah Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah memilih Benih Wayan, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Nah, kita semua mau dengar ceritanya bagaimana pengalaman Bapak sebelum dan sesudah terima Tuhan. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Dan memang apa namanya ya, sekali Tuhan sudah pilih kita, mau dengan cara apapun, itu Tuhan tetap akan pilih kita. Sebenarnya dari awal, dari tahun 2000 ke bawah itu saya sudah sering dengar Injil. Banyak teman-teman yang cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi dalam pikiran saya waktu itu, nah ini orang Kristen suka cari anggota. Ini kristenisasi. Itu pikiran saya selalu begitu. Setiap saya ketemu dengan orang-orang yang cerita tentang Tuhan Yesus, kristenisasi, itu pikiran saya selalu waktu itu. Padahal kita selamatisasi loh Pak. Makanya setelah saya kenal Yesus baru saya ngerti. Nah waktu itu saya selalu menolak, Bu. Selalu menolak. Begitu saya ketemu dengan orang-orang, terutama teman-teman kantor kan banyak juga yang sudah percaya Yesus waktu itu. Beliau berapa kali nginjili saya, coba Pak Wayan berdoa minta sama Tuhan Yesus, karena Yesus itu betul-betul Tuhan. Kayaknya saya sampai sempat marah-marah ke beliau, sempat maki-maki. Pokoknya saya bilang, karena saya menganggap apa yang saya percaya itu yang paling bagus. Itu dulu. Akhirnya saya selalu menolak. Nah, semakin nomor 1. Semakin saya menolak, tetapi kehidupan saya semakin gak karu-karuan, Bu. Bener, saya ngalamin hal-hal yang sampai saya itu tahun 2003 saya habis-habisan. Saya ada buka warung makan juga waktu itu sampai habis, Bu. Nah, ketika saya mengalami hal seperti itu, saya mulai berusaha dengan cara saya sendiri. Saya cari jalan, saya nanya kemana-mana, nanya ke orang-orang yang paling tidak kayak orang-orang pintar ya, kata orang. Nanya apa penyebabnya kok saya seperti ini. Tapi saya nggak nemuin apa-apa, Bu. Saya nggak ketemu jalan apa-apa. Singkat cerita, tahun 2003 bulan Maret, malam-malam tuh saya lagi duduk, lagi kayak semedi lah. Kalau kita di Kristen saat teduh. Nah pada saat itulah waktu saya lagi semedi saat teduh seperti itu, tiba-tiba teman saya yang tahun 97 kalau nggak salah, dia sempat nginjilin saya. Dia bilang Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Itu saya lagi duduk begini, lagi semedi. Tiba-tiba dia berdiri di depan saya. Saya merasakan betul berdiri persis dan suaranya jelas sekali saya dengar. Yesus itu satu-satunya Tuhan yang harus kamu sembah. Saya kaget, buka mata tapi nggak ada siapa-siapa. Saya tutup mata kembali, berapa detik kemudian muncul lagi seperti itu. Nah akhirnya setelah saya merasakan itu, saya nantang Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan Yesus, kalau memang kau benar-benar Tuhan seperti kebanyakan orang bilang, termasuk teman-teman saya bilang, malam hari ini Tuhan saya minta bukti Tuhan. Saya tidak minta macam-macam Tuhan, saya hanya minta ketenangan, saya minta kedamaian dalam hidup saya Tuhan Yesus. Nah setelah saya ngomong seperti itu, tiba-tiba air mata saya keluar, Bu. Saya nangis sejadi-jadinya, Bu. Dan saya merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Dari sejak kecil saya tidak pernah merasakan hal seperti itu. Saya merasakan damai yang luar biasa. Ada damai sejahtera luar biasa. Terus saya mengibaratkan begini loh, saya ditinggal lama, saya pisah lama dengan orang tua saya. Tapi tiba-tiba malam itu saya ketemu dengan orang tua saya. Itu yang saya rasakan. Nah akhirnya begitu saya merasakan seperti itu, dari hati saya timbul keyakinan, Bu. Oh ternyata benar. Ada gitu benar. Selama ini saya hanya dengar kata orang, tapi malam hari ini kok saya merasakan seperti ini. Mengalami damai yang luar biasa. Nah dari sana saya, Bu, saya mulai ambil keputusan. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan. Ternyata benar apa kata orang Tuhan. Dan hari ini saya betul-betul mengalami. Tuhan tolong masuk ke dalam hidup saya Tuhan Yesus. Masuk ke dalam hidup saya Tuhan Yesus. Nah begitu saya mengangkat tangan seperti ini, ini kayak dari tubuh saya ini seperti ada benda, Bu, jalan. Nah, dari sini persis dia keluar. Nah waktu saya merasa benda itu keluar, saya merasa kayak bayi lagi.
Padahal beban saya begitu banyak, begitu berat waktu itu. Secara manusia, saya sudah nggak mampu menghadapi. Tapi begitu suatu itu lepas, saya merasa kayak bayi, sudah seolah-olah nggak ada beban. Padahal beban masih. Nah, semakin saya sungguh-sungguh meresponi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya meyakini kehidupan saya mulai semakin ada damai sejahtera. Semakin saya merasakan betul-betul, oh ternyata benar. Yesus yang selama ini saya dengar kata orang, tapi hari ini saya alami. Haleluya. Nah begitu juga Bu, masalah satu persatu masalah itu dengan caranya Tuhan sendiri Tuhan selesaikan Bu. Yang secara akal manusia sangat-sangat tidak mungkin bagi saya untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi dengan caranya Tuhan sendiri, bahkan orang-orang yang tidak saya kenal dan bukan orang Kristen loh, yang juga banyak menolong saya. Tuhan pakai ya, Tuhan pakai siapa aja. Tuhan pakai. Nah di sana Tuhan semakin menunjukkan, ini loh Tuhan yang kamu sembah, ini loh Tuhan yang kamu percaya, bukan Tuhan asal-asalan, tapi betul-betul Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup dan mampu untuk membalikkan semua keadaan. Nah mulai dari sana Bu, begitu saya mulai ngambil keputusan, istri saya mulai berontak, dia nggak terima. Tapi istri juga dari dulu imannya juga dari sana juga istri ya? Hindu. Istri juga Hindu ya, istri Hindu. Nah, begitu dia tahu saya ambil keputusan ikut Tuhan Yesus, dia mulai nggak terima. Sampai anak-anak disembunyiin biar nggak saya ngajak ke gereja. Anak-anak masih kecil waktu itu. Tapi tetap ya akhirnya sudah sampai ya sedikit ribut lah. Akhirnya saya ngomong jangan sampai kita beda kepercayaan, kita sampai apalagi pisah. Kasihan anak-anak, kalau memang ibu masih percaya di kepercayaan lama, jalanin sungguh-sungguh. Saya sudah percaya Yesus, saya akan ikut Tuhan Yesus. Akhirnya singkat cerita saya berdoa Bu. Tiap hari saya berdoa, pagi doa, malam doa. Doa saya waktu itu, Tuhan seperti Tuhan sudah memulihkan hati saya dan hidup saya, tolong juga untuk istri dan anak-anak saya. Tiap hari saya berdoa seperti itu. Dan singkat cerita, 1 bulan Tuhan langsung jawab doa saya. Luar biasa ya. 1 bulan, begitu saya mau berangkat gereja, karena saya kan harus penyerahan diri Bu. Baptisan itu 1 bulan sudah saya langsung. Nah pagi-pagi saya mau berangkat gereja, begitu saya ngambil kunci, tangan saya ditarik sama istri saya. Ikut satu gereja dulu. Tanpa saya ada ngajakin Bu, tanpa saya harus nyuruh dia. Haleluya. Tapi dia sendiri minta ikut ke gereja. Dan apa yang terjadi begitu nyampe gereja, itu sudah mulai puji-pujian, kita agak telat. Dari puji-pujian sampai Pak Pendeta khotbah, istri saya nangis terus. Jamah Tuhan ya, ada jamahan Tuhan terjadi terhadap istri ya. Di jamah Tuhan. Nah akhirnya habis Pak Pendeta khotbah, karena istri saya pemalu sebenarnya, pemalu luar biasa. Bayangin di gereja kami itu sekali ibadah ada ribuan orang. Terus habis Pak Pendeta khotbah, Pak Pendeta nanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini? Istri saya ngangkat tangan. Istri saya ngangkat tangan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya undang ke depan, saya akan berdoa. Istrinya jalan sendirian maju. Nah, singkat cerita langsung dilayani dan sampai manifest. Setelah manifest dia bangun, saya perhatikan mukanya berubah total. Berubah total mukanya. Ada sinar kemuliaan Tuhan ya, luar biasa. Benar, luar biasa Tuhan. Tuhan jamah hari. Haleluya. Tadi saya sempat dengar Bapak ngalamin melarat ya, bokek, nggak punya apa-apa, yang sampai motor nggak punya gitu ya. Itu juga setelah terima Yesus ya? Setelah terima Yesus. Berapa tahun kemudian itu Bapak diproses kemiskinan? Setelah terima Yesus. Nah 2003 saya terima Yesus. Awalnya kan nolak, ada kejadian krisis juga, Tuhan izinkan. Terus yang gelombang kedua, ini kurang lebih tahun berapa ya, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu Tuhan panggil saya, Tuhan suruh saya untuk jadi seorang penginjil. Karena sebelum-sebelumnya saya ketemu banyak penginjil juga. Tapi ya saya perhatiin kok
banyak oknum yang belum bisa jadi berkat. Kehidupannya tidak berubah. Kehidupannya gitu tidak ya. berubah. Jadi, bahkan sampai bayar kos saja susah. Iya. Nah, begitu Tuhan suruh saya jadi seorang penginjil, pikiran saya langsung ke sana. Ntar gue bokek juga ini, Ya. ntar melarat Kita juga. makan apa? Bahkan cukup lumayan banyak penginjil-penginjil yang datang nginjilin saya waktu itu, datang jual baju ke saya, sedangkan saya lagi susah juga. Ada jual macam-macam, kok jual madu kadang-kadang. Waduh, kalau saya jadi seorang penginjil, hidup saya sama kayak dia. Saya nolak berapa kali saya nolak. Karena pikiran saya waktu itu, kalau saya mau nolong orang, nggak ada duit, nggak mungkin saya bisa nolong orang. Ya, masih ininya jalan ya, akalnya jalan. Ya. Masih jalan. Akhirnya saya berapa kali nolak, Bu. Semakin saya menolak panggilan dari Tuhan, Bu, saya disuruh jadi seorang penginjil, hidup saya makin hancur, Bu. Ini yang kedua, makin habis, Bu. Makin tambah lebih parah lagi dari sebelum saya terima Yesus. Lebih parah lagi. Nah, iblis mulai main di sana. Mana buktinya Tuhan yang kamu sembah? Yesus yang kamu sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Sedangkan kamu sebelum ikut Tuhan Yesus dulu tidak pernah mengalami hidup sesulit ini. Itu iblis terus main di pikiran saya. Mendoktrin kita ya. Nah, dan kenyataannya juga begitu. Kita dihadapkan dengan makan susah. Sampai sempat anak-anak itu masih kecil bilang lapar, saya nggak ada beras. Saya nggak ada duit untuk beli beras. Akhirnya saya nyabut singkong di belakang rumah kontrakan, ada singkong, terus saya cabut dengan istri, nggak bisa nyabut, Bu. Akhirnya istri jemur nasi kering itu lagi dibikin bubur sama istri saya. Nah, itu yang saya alami. Akhirnya ya sampai tawaran-tawaran setan nih, aduh, begitu banyak. Resiko ya kita ikut Yesus. Kadang kita memang harus mengalami proses kemiskinan ya. Kemiskinan tidak secara jasmani saja, kadang rohani kita jadi didoktrin juga untuk jadi miskin lagi. Ya, sepertinya kita mau ninggalin Tuhan, mau lari dari Tuhan gitu ya. Tapi memang itu saudara ya, makanya saya bikin pujian Betawi, Pak. Ada resiko waktu kita ambil keputusan. Jadi ketika kita ambil keputusan ikut Yesus, ada risiko. Ada risiko waktu kita terima Tuhan Yesus. Ada risiko, iblis pasti kagak diem aja. Dia pasti bekerja. Bekerja untuk mempengaruhi iman kita untuk balik lagi kepada iman kita yang lama. Itu pekerjaannya. Dan bersyukur saya melihat Bapak tetap bertahan ya. Dan itu saya percaya Tuhan yang memberikan kemampuan untuk Bapak tetap bertahan kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah mengalami proses kemiskinan, jatuh ya, bokek lah ya. Lalu Pak Wayan sempat berpikir, kalau gitu gue mau jadi penginjil aja deh. Apa waktu itu tetap berpikiran enggak deh, nggak mau jadi penginjil lah. Nah, sempat terjadi tarik menarik begitu nggak, Pak? Hati Bapak keras, Bu. Keras ya. Lama tuh kami gumuli, Bu. Karena di satu sisi saya ini kan bukan siapa-siapa. Orang teologi juga bukan. Apalagi pendeta. Nah, di sisi lain ada juga teman-teman yang sudah hamba Tuhan. Pak Wayan kalau nggak kerja nggak mungkin Pak Wayan bisa melayani. Nah, itu loh. Terus akhirnya saya bingung, Tuhan apa yang harus saya kerjakan nih Tuhan? Kalau memang ini benar-benar Tuhan yang menghendaki saya harus jadi seorang penginjil, jadi pelayan, mau kemana-mana, Tuhan tolong. Saya minta doa konfirmasi, Bu. Pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, dan pertemukan juga saya dengan orang-orang yang harus saya layani. Waktu itu saya sudah habis, Bu. Sepeda motor pun sampai nggak punya. Saya cuma minta 2, tapi kalau hitung-hitungan manusia, Tuhan saya mau melayani, saya nggak ada motor, kan saya minta motor dulu. Tapi saya nggak minta itu, Bu. Jalan aja pokoknya. Jalan aja, jalan. Itulah iman, Pak. Nah, akhirnya sampai sempat, Bu, saya harus keluar kabupaten melayani, terus dapat minjem motor, saking senengnya. Sampai rumah mau berangkat, baru ingat buka tangkinya, minyak nggak isi. Nggak ada minyak. Akhirnya, aduh Tuhan, ini saya dapat minjem motor tapi uang minyak nggak ada, Tuhan. Akhirnya di tangan saya kayak ditarik, Bu, dibawa ke dapur. Dibawa ke dapur, begitu masuk dapur, mata saya langsung tertuju ke bawah wastafel. Nah, di bawah wastafel itu ada
tabung gas yang 3 kilo sisa 5. Itu saya ambil 2, Bu. Saya jual pakai beli minyak. Iya, Tuhan Yesus memberikan hikmat ya. Manfaatkan apa yang ada. Iya. Akhirnya pulang dari sana, dari pelayanan. Itu Tuhan ganti dengan 10 tabung gas. Iya. Nah, itu saya mulai melayani dengan nggak ada sama sekali nggak ada apa. Saya hanya belajar taat kepada Tuhan. Apa yang sedang Tuhan percayakan, saya kerjakan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Tuhan mulai berkati saya dengan 1 unit sepeda motor. Terus karena semakin banyak orang ini, tambah lagi sampai 3 unit saya ada juga ganti sepeda motor. Puji Tuhan. Termasuk hari ini ada mobil juga tuh, sepeser pun saya nggak ngeluarin duit. Iya, luar biasa ya. Sepeser pun saya nggak ngeluarin duit, itu Tuhan sediakan. Dan yang luar biasanya ini orang-orang yang nabur, orang yang nggak ada yang saya kenal. Iya. Sama Dan kali Tuhan sediakan itu, kasih sarana itu juga kan ada ada alasan bahwa seperti misalnya dikasih kendaraan roda 4 Bapak untuk angkut-angkut orang-orang ke kampung di sini ya, mereka beribadah atau membeli makanan untuk mereka gitu. Jadi memang Tuhan sudah persiapkan Bapak sedemikian rupa ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi apa yang sudah kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara, pastinya Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Nah, saudara, mungkin nanti kita akan jalan ya, lihat beberapa orang yang akan saudara perhatikan, orang-orang yang ditampung oleh Pak Wayan di sini, orang-orang termasuk ODGJ ya Pak ya. ODGJ, dia dipulihkan. Pokoknya orang-orang mantan-mantan semua, mantan orang berdosa, mantan orang stres, mantan orang depresi. Semuanya depresi ya saudara, ditampung di sini ya. Seperti firman Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi itu memang benar sekali ya. Yang letih lesu datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kelegaan. Nah saudara, biar kita mendukung di dalam doa. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara bisa taburkan berkat saudara. Boleh langsung kepada Bapak Iwayan, boleh juga langsung ke channel Elisalat, nanti saya akan menyampaikannya. Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca channel ini ya saudara. Karena mungkin bagi saudara yang tidak bisa datang berkunjung, saudara punya berkat, saudara bisa sarana itu saudara pergunakan untuk menabur ya. Kembali lagi, biarlah kita semua saling berbagi. Karena keterbatasan kita ya Bapak Ibu Saudara, yang seringkali menghambat pekerjaan Tuhan, seringkali menghambat pelayanan-pelayanan kita ya, karena kita kurang dukungan saudara. Padahal sepanjang saya pelayanan penginjilan ke suatu daerah-daerah, ya tidak lain tidak bukan, semua juga harus didukung dengan dana saudara ya, untuk membantu mereka. Nah, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, sepikiran ya, satukan jiwa kita untuk membantu hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita saudara ya. Dan biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara kiranya juga melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa kepada Pak Wayan ya, dan dia tetap eksis imannya luar biasa. Amin. Dan dipakai Tuhan loh saat ini untuk menyembuhkan banyak orang ya Pak ya. Diberikan karunia yang luar biasa, diberikan karunia penyembuhan. Ini nggak mudah saudara, kadangkala kita aja yang waras saudara, ngurusin orang-orang yang waras sulit saudara. Dan ini memang karunia yang secara manusia tidak mungkin dan tidak masuk akal. Sebab itu saudara, mari dukung terus dalam doa ya. Baik Pak Wayan, kita bisa lihat-lihat nih nanti orang-orang yang ada di sini ya Pak, yang Bapak bina ya. Oke, ya. Kita lihat-lihat ke belakang. Baik. Biar Ibu Eli sama teman-teman ya, tahu keadaan kami di sini, pelayanan kami yang sedang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan hari-hari. Shalom. Ini dengan
Vivi ya, ini saudari Vivi yang juga dirawat di sini dengan Beli Wayan dan keluarga ya. Dulu beliau mengalami depresi yang berat ya, tapi Tuhan sudah memulihkan, tinggal 100% lagi. Dan kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan. Nah, Vivi ini tadi ngadongin gini. Juga dia bikin ini, saudara. Pintar dia. Pintar bikin nyulam ya. Bikin apa? Main musik juga pintar. Oh, Main luar keyboard biasa juga main bisa. keyboard. Wah, Main luar keyboard. biasa, mantap. Iya, nanti Iya, gampang. nanti Tuhan tenang Yesus saja. kasih. Tuhan Yesus kasih. yang memberikan. Salam, ini Ayung. Ini Ayung, anak dari Ibu Ini iya. ibunya. Ayung usia berapa ini, Pak? 14 ya? Mau jalan 14. Mau 14. Ini ibunya. Nah. Namanya Indrawati. Ibu Indrawati ya. Beliau mengalami kesaksian yang luar biasa, hampir menghabiskan nyawanya, saudara. Iya. Ya, dengan cara nggak tahu terjun atau minum baygon rasa jeruk, saya nggak ngerti juga. Tapi sekarang sudah minum anggur yang dari Tuhan, anggur perjamuan ya. Jadi dihidupkan lagi rohaninya, nggak minum baygon rasa jeruk lagi ya. Anggur perjamuan. Tuhan Yesus terus memberkati. Shalom, ibu-ibu cantik. Ini ibu Ini istri mantan pacar saya. cantik Ya. sekali, memang sudah dipersiapkan ya. Beliau saling mengisi ya, Saling support lah. saling support untuk membangun kerajaan Allah di tempat ini khususnya ya, saudara. Dan saya percaya Tuhan terus memberikan kekuatan. Ibu sebagai pendoa yang luar biasa, penolong buat Bapak ya, Bu ya. Dan ini juga rekan-rekan yang mendukung. Shalom lagi bikin apa ini ceritanya nih? Waduh, Cemilan. ini beton ya. Kalau saya dulu beton nangka. Ini saya seneng juga loh, Pak. Oh, saya seneng banget. Nah, ini dikasih sambal. Kalau saya kadang-kadang direbus gini aja makan. Oh iya. Enak. Bosen ya. Jadi ini digoreng dulu nantinya. Iya, Goreng kering, lalu disambelin ya. Wow, dahsyat deh, rajin semua. Orang yang rajin diberkati Tuhan Amin, ya. amin, amin. Pastinya kalau pinggannya kosong tidak bisa makan, ya kan? Nah, pinggannya diisi dengan apa ya? Bikin-bikin cemilan, kreativitas ya. Iya, ini anak Pak Wayan. Ini menantu. Menantu. Wow, subur sekali. Subur ya. Iya, saudara, orang yang dipelihara Tuhan luar biasa ya. Amin. Kesubur-subur semuanya. Amin. Kita nggak kelihatan susah, saudara. Kenapa? Tetap ada sukacita Tuhan yang mengalir. Biar bokeh kagak punya apa-apa, hatinya seneng. Itu Amin. baru luar biasa. Amin. Tuh kata Tuhan. Ini buktinya luar biasa. Meskipun kita bokeh, nggak punya apa-apa, makin mengembang. tetap mengembang ke kiri dan ke kanan. Itu penggenapan firman Tuhan. Wah, sungguh luar biasa sukacita kita ya hari ini. Dan ini Kalau- sudah 4 tahun saya ajak di sini. 4 tahun 4 ya. tahun. Dulu pernah depresi berat juga. depresi berat. Ya. Orang melihat tatapan matanya takut melihat. Sekarang ada Tuhan Yesus, penuh sinar kemuliaan Tuhan. Bahkan bisa ikut-ikut bikin makanan. Itu suatu luar biasa ya buat kita. Ada perubahan yang dahsyat. Ketika kita mengikut Yesus, kita ada di dalam Yesus, ada perubahan yang luar Amin, biasa. amin, amin. Karena Yesus itu mengubah hidup kita, saudara ya. Dan seseorang yang tinggal di dalam Yesus pasti harus ada perubahan. Tidak mungkin tidak berubah. Amin. Ya, contohnya misalnya yang dulu pemarah jadi peramah, ya kan, penjahat jadi penjahit. Maksudnya Amin. pekerjaannya, saudara ya. Demikian juga orang-orang di sini diubahkan dengan Tuhan melalui hambanya yang luar biasa, Pak Amin. Wayan dan Ibu ya. Mereka yang punya karunia yang dipakai Tuhan untuk memulihkan hati, bukan saja memulihkan secara jasmani wajah tubuh mereka, tetapi hati mereka disupport dengan firman Tuhan. Dan firman itu bekerja di dalam kehidupan orang-orang ini sehingga terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Terus
saksikan channel Elisa Alat ya. Pastinya saudara juga akan diberkati terus dengan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, narasumber lainnya yang membuat iman kita saudara tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Salam dari Bali. Shalom, sukses semua. Semangat, semangat, Semangat. semangat. Ya. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan Yesus memberkati.